Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'at. Terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falamma ra'at, monggo semangsane ningali sapa Halimah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimah tu? Ra'at sapa Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saking pira-pira prahara, saking pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala iki napa saliman minal ahwal. Rojaat mau kembali sapa Halimah di lan gawa Nabi masruratan khali senang banget ilal atlali maring rumah, maring perumahan. Sumatos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani yang atas sebagian pira-pira dukun. Ya seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat madhin apa? Dulu kahin itu sifat ujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah apa diutusé Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit tidak tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatasi ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri sang urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Hanya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu marang Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saulang lagi ya kahin di sini masih sifat positif apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku yabna Zamzam, he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa yabna Zamzam, he anake apa? Zamzam wal maqam lan anake maqam Ibrahim, war rukni lan rukun, manen ruknul bait. Niku maqam rukun itu blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Napa nggih blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Wong adere napa? Rukun. Wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram. Afil yakodoti ana ta ing dalem melek ra'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu. Kamu ngalami di bredel dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam balik demi kehormatane Allah sing Maha al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat asukseni kifahan lan langsung. La asyukku kifahan mana apa langsung. La asyukku ora mamang sapa ingsun fidzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora bereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udham. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Empat sangon wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala moko matur lagu maneh Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal ghulam hecah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal ghulam he bocahku sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul alami wong kang duweni genderane kenabian wa nubuwatu ka te kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci, maknane tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira yen siyu bakal tumurun sapa Jibril. Ini nunjukno nak dukun dhisik orisinal, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan dia alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun iki tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Ribet. Terus riyen kata dukun itu orisinal napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga nasa iki dukun muni ngerti alam gaib bohong, napa? Bohong. Wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah nyolong ra adoh. Barang wis jawab ngono kan adu-adu dari nyolong
gak jare sing cah mau. Lah kon dukun adik 10 juta ra tau duwe kok kecolong Pak. Ya takoke dene butuh nek ana wong ngomong dijawab apa? Jajal lek ngomong rono. Pak dukun, alpat kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong ngene-ngene. To sampai era duwe kok apa? Alpat. Jajal kan apa jare dolane dukun terus muni alpatmu ilang. Wah tetep aja dijawab. Apa? Dijawab. Pak kula pengen dibojo ayu tetep iki wiridan. Padahal dukune bojone ya elek. Oh lucu kan. Takon nomor ya dijawab. Lah misale nomor iku tenan nek ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong media apa? Gedhe. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune ra kira ngono sing percaya ya akeh. Samit tenan. Tapi dukun teng konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya kahin itu ada era di mana dia positif yaitu qabla bi'tsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum bisa akses itu masih ada. Akses itu masih ada. Tapi setelah Rasulullah dukun itu fayati bimi'ati kasbah bohong 100 kali. Paham geleng-geleng. Jadi saya kira rasa dukun rasa dukun anak-anak. Wong dukun yo pinter mencitrakan diri, ora tau adus, uripe ngisor kali, macem Terus dalane reso diakses. Dukun parfuman jasinan ora ngandel wong ora ngandel. Dadi dene yo gaya ora adus. Rambutnya gondrong, gitu, jaga image. Nah, misalnya dukun terus dasinan terus amen WA-an, kan wong ora ngandel. Napa? Nek rokok ngelinting terus misal apa? Kali. Terus rono nek iso diakses. Enggak semua orang bisa ke sana. Harus lewat jalan setapak. Wong kesane kan sakral. Model pencitraan gaya-gayaan itu gaya-gayaan itu. Saya serana ono sekarang kita ngerti wa mata tri nafsum madza taksibu semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi Rian banyak ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhairo ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Kayak hasil itu benten ya. Mungkin kahin nomor itu jelas dukun apa? Absyir ayyuhal ghulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kuflu wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dihitopi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dihitopi Allah langsung. Wah, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Di sana lagi ini gue ribet. Ya, tapi ya rasa aku anti nemen-nemen. Jangan pengiran bagi rezeki. Ada yang lewat bodoh, ini lewat macam-macam. Ya kayak gue. Kadang kan ada wong fakir itu modus. Kayak wong ngemis itu mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono, kok pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing akeh bojone sitok, pengemis bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemis dioperasi duwe 40 juta, sing akeh mos 10.000. Kata mboten. Ruwet teman akhir ruwet. Santri ruwet umur wong liya. Wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil lengi-lengi dadi kahin tadi ngendikan dia dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung. Bahasa Arabnya apa? Wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil. Ini bertawacana awas kena maca cek krotal-kratul gak paham. Pokoke maca iki bertawacana iki kudune senenge Nabi tambah. Semoga ibu nangis kok paham. Boleh lilibet no. Ya benar tak terangno iki ra paham kebangetan no. Waman te sapa da ya rupane man Allah di rupane wong yang suruh kang iso gebak sapa lagi. Gebak kemanane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Ki kuna nak manani gebak. Mak ing perkara haweta kang mengko panjenengan menatap diri saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna.
Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa lho. Jadi males to. Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kuwi lho wong guyu sak wedi kan. Ana unsur taringe, ana lombok, ana ora tau sikatane. Bar rokok antang itu kan wis ribet to. Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail indah. Sehingga orang yang menghentikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar. Seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'an ad-durra yasqutu min dalikal kalam. Itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan iki bodoni. Ora raine wis gak rai bodoni. Tapi nek kowe wis macak khusuk sing bebo anteng. Wong mesti wah bludas ya. Banyak misteri ya. Mana wis khusuk karena ya memang pembohong betul memang gayane tok. Jadi khusuk ya modus ya. Terus ropopo gak paham astagfirullah. Ropopo gawok masyaallah. Dal ra jelas maksude piye ora jelas. Butuhe pencitraan nak ndekne kowe eling pangeran. Eling pangeran dhewe anak ya kena ledul to. Kondo eling wae ora usah ribet no. Ora usah ribet. Ya nak eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhir apa ribet. Ya wa an ba'di wasi makna kalan saking nyifati sebagian maknane jenengan yak suruh dadi pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al-mutili kang dawa-dawano. Maksudnya untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai. Apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sakoknya Nabi. Itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngintikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunia, swarga. Itu Nabi memohon supaya umat Israel jelas-jelas ini mlebu swarga. Wong kok lomane ngono, wong kok lomane. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Ini itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nanti mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Begini apa wa anfa di wasi ma'naka yaqsuru lisanul matiqil mudin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pedinya ada sya'aratu Rasulillah. Ada apa? Sya'aratu Rasulillah. Ada sisa-sisa rambutnya Rasulullah. Ketika beliau mau kapundhut lalah ketune iku ilang. Ketu sing ono niku sya'aratu Rasulillah, ada rambutnya Rasulullah. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Iki sing didol ya museum nenggone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau mendelok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi itu didelok. Ya salah rambutem. Paham? Ning tukang potong bar diobong yakin. Tapi berarti potong terus apa tumane do mlaku. Itu saya sekarang Turki, orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu gembira. Jadi rambutnya Nabi sabundut ini mendatangkan rezeki. Gue Sunan Bonang ya kalah. Gue urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut ngresgeni wong akeh. Wong Dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wae iso ngresgeni. Gue urip ora mesti ngresgeni. Dadi wis wah ribet. Madinah itu nganti sugih ngono barokah apa? Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan
Selesai. Ketika Sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa? Mana itu negara mana itu? Spanyol ya. Spanyol itu kaya, Turki itu kaya. Ya sebenarnya rambutmu nasib ya udah takut. Paling rambutnya malah protes be pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis iki kok paling nasib pemu berhadapan be rambutnya sedih. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muga-muga ngalami ngene. Jadi sing masar mau geger mbek kritinge dhewe. Cewek elek kelakuane elek. Aku melok kuwe tekan junub mbok ketok urung mbok dusi. Apa? Ribet kan apa? Untukmu ya padha, coplok sik sedurunge sedek ribet. Nah, Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu ya suruh lisanul matihil mukil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yang suruh itu cendak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji Kanjeng Nabi, ya sebisa kita tetap muji Kanjeng Nabi meskipun tentu tidak akan ila darujatil quswa ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah kita muji anut para ulama sing muji. Kemuji dhewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat tiba, berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtus duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada kemuji dhewe, sebelum Kanjeng Nabi kaget. Orang ngono kan ribet kan. Sebelum mujimu kukli biru. Misalnya kemuji ini, Nabi ku wong Mekah. Jadi yo tanggane Abu Jahal lho. Ya bener tenan, tapi ora ngono dul butak goblok ngono. Ora ngono carane muji ra ngono. Justru tanggane Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyek orang. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat menunjukkan Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe. Gak oleh Nabi kok timo nggih musuh tukang RT, kota RW kan gak keren no? Makanya musuhnya Nabi presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya orang musuh, wah Nabi Muhammad itu hebat, tahu ngalahno satpam itu cerita itu piye. Bocah orang tahu ngaji, paham ya. Jadi Nabi kayak Nabi Musa gak tanggung-tanggung Fir'aun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa sapa? Maling titik. Ya apa betul. Kabeh ono. Jadi muji Nabi itu justru Nabi di tangga Abu Jahal itu keren, apa? Keren. Mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lho ora anggere wong kuat tangganan ambek musuh besar loh. Lan nek muji Nabi ku ngaji, ojo mbok gawe dhewe rusak konstruksine. Rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat ku suwun ngene-ngene. Sing muji ben ulama. Saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet to. Ribet. Sama bersolat suami omongnya ribet. Muji aja kowe lah sanut napa? Anut. Dadi muji anut ya, muji anut karena kita tidak akan sealim para ulama ya kan. Aku jeeling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok niale Des Abdul Qadir Jilani Mbah Mun ijazahkan ya gitu, Ki Hamid Pasuruan ijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku tidak mesti sehebat para ulama dulu. Kula niat kados niate Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan Asyadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu, nak jaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau jaluk ini, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad. Dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu.
Karena kalau nerangkan itu bisa saja doa itu tidak pas. Kalau doa itu tidak pas karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong, ya Allah, kalau kepengen jadi wong alim sing manfaati wong akeh. Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Krite ngirung puasa, wong kan ora siap jadi murid misalnya. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang sing gak jelas. Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kalau pengen sugih rumah yatim 1000. Nek Allah kepengin badani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak donga iku ojo detail. Apa? Ojo detail. Potensi salah. Apa? Potensi salah. Pemenang donga ya Allah kalau pengen dadi mubalek terkenal. Nah Allah nuruti iku berarti gawe panitia sik, tarian sik, nata panggung panitia tukaran sik. Mau demi nuruti donga ora jelas ini. Ora usah donga ngono. Lane donga-donga sing resiko ora usah, ya. Donga sing umum-umum ae suara Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar sing ora roh. Wes wong sing ngerti tok hasanah, wong ora pati ayu hasanah iku berarti maksudnya ya tadi. Terang cari ikut ditompo wae no. Tompo wae. Ya jadi Sayyidah Aisyah saja lah. Saya ulang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'izu bika ma sta'adha minhu habibuka Muhammad. So kira-kira maknane saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe mendingin, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan tidak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halakuka fil ghina. Semata rusak nak sugih. Banyak kan orang yang punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Saya daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita duwe niat kaya niate para wali. Paham ya? Kaya saiki ngelem nabi ya ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat amat khin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh ya, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya apa? Fir'aun, seru. Nabi Hud, musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi, terima uang sing angkat. Waktu cilik ora kuat. Kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud, itu uang sing kuat. Angkat waktu kuat. Musuhnya Nabi Soleh, iramadatil aimat allati lam yukhwat misluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil waqt. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gumudi dikrok gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine digretno ndasmu bar. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru, seru. Nah, tapi kowe kan roh, detail-detail gini gak daripada roh detail, nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enake ra potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Bahasa halus sih tak berhalus kita ora. Lu tani sorenya potensi, apa mesti salah. Nah, potensi salah kayak apa ya? Mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanan nasi api-api manusa apane kholqon bentuk fisike wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisike kuna mane kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, apal tafdil, Wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk enak.
Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling entuk hidayah, wa ahdahum lan luweh entuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni azkahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman wa ahda sabila utawa aska napa aska dan seterusnya. Karena ana apa khuluquhu tindak lampahe nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon napa? Kholqon. Jadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ono ora paham. Budi pekerti bingung budi pekerti opo. Karena ana apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an. Kena kepen akhlake Nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi al-ghufrana gampang nyepuro. Jadi al-ghufrana tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar. Jadi ngene kana khuluquhul Qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrana. Jadi al-ghufrana tetap khobar saking kana apa? Karena ono pokulukuhu Al-Qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-ghufrana. Ya paham ya? Tapi misalnya ana semua al-ghufrana ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri, napa? Mubtada mandiri, al-ghufrana langsung jadi khabar sendiri. Jadi pilihan. Kayak gini loh ya, di hadis itu semua harokat beda. Di hadis mestinya kayak ra kroso ora tau mikir. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kullu bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Ki Alim baca wa kullu bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krono alim, mbok krono bodho ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar karena diataskan ke mansubnya inna lah. Nah, terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf, innanya dibuang makanya wa kullu bid'atin dolalah wa inna kullu bid'atin dolalah. Tapi ya boleh saja langsung mbok waca wa kullu bid'atin. Tapi kira usah debat. Kiai ono sing maca nasab ono sing maca rafa malah takok. Malah apa? Kiai kok takok apa? Kiai kok takok. Mestine ro nek rofa itu berarti mustaqil apa? Mustaqil kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya di. Kayak ini yang baca wasimatuhu ghufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-ghufranu. Nah baca wasimatu al-ghufrana wasimatu wa kana simatuhu al-ghufrana. Paham ya? Tetap mengulang kanan apa? Yang sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani dalam perilaku apik. Perilaku apik itu tidak ada batasnya. Longgar selonggarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan, pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi enggak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Nek kula ngene niru ngoten. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misalnya yang di rumah ibu ya enggak perlu datang di hallnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya enggak perlu datang atau kegiatan-kegiatan ambil istri ya enggak perlu datang. Pokoknya husnudzon urip itu kudu yafsah bil ihsan longgar. Karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang enggak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting. Atau ekonomi itu sing sering ya iku daripada utang-utang itu usah teko. Ya sudah kita yafsah bil ihsan yafsah longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya tadi yang ngaji ke saya, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ke saya, ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan suka hidup ya saya daripada melek rawani ke radhi aktivitas sebenarnya turu. Ke kancaku nek bodoh turu. Kenapa turu? Melek ke opo lek Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan kemiskinan Ya sudah itu ya baik.
Pokoknya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-longgarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri oleh kiai ini kok ora teko berarti santri apa? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia atau ibunya sakit atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah, karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa ke sira kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Santri alim yo barokah, bodho barokah, setengah alim setengah bodho yo barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting paham, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh napa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Waya pulang gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sabbi lan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat salat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza bi analkane den sia-sia apa hak wa Allah taala lam yakum monggo ora bakal jumeneng sapa ahadun niku depi ayati sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua surah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun diwudubi eka wudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka begini, lam yakum ahadun diwudubi ka wudubin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Dene ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Mergo gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar hak Allah. Dene geno kopi kowe iku hadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hak Allah, apa? Hak Allah. Sementara bikinan kopi itu hadun nafsi. Mereka kayak waras, nah semua itu makomnya waras, apa? Waras. Nah, ya sudah harus seperti itu dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih pun waras maksudnya, malah dikembang, apa? Ya jelas ya. Jadi itu ada tasbih yang dibuang. Sebenarnya redaksinya bi wa idza du'a haqqu lam yakum ahadun diwudubi ka wudubihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau haqqullah yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar rawatsuh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan idah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansip, Nabi ngedikan ke menang. Itu malah disenani sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imam yahtub faqat laqad. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Apa? Ya pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duga betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah orang ngomong kajian, menang Nabi ngendikan. Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah di baro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, terus salaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak
salaman. Itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir. Itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan fakot lah, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, enggak nerima. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Taala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya saking diamnya itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyak wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kenal. Ya hal seperti itu semua awam kadang enggak barokah itu. Jadi apa ya? Sepele tapi itu mengganggu betul. Apa? Kan lucu kan Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan. Bukan lucu. Kriminal besar cara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikane ora kaya Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu. Man ra'ahu badihatan haba. Man desapane wong ra'ahu ning ali sapa man ing ngaji Nabi badihatan lan spontan haba mongko wedi sapa man ing Nabi. Wa idza ta'alana kan ngundang ing Nabi sapa al miskin wong miskin aja apa mongko mesti nyembadani sapa Nabi ha ing doa al miskin. Ya kulo dawuh sapa Nabi al haqqa ing barang hak walau kana senajan ta ana wa qaulul haq ana iku murun pae. Walait mirulan tau ora tau nyimpen sapa Nabi di muslimin marang Islam ora tau nyimpen hisan ing drengki wala duronan ora kepengin bahayane. Di hatinya Nabi enggak pernah ingin menyakiti orang lain. Man te sapane wong nadoro ningali sapa man fi wajhi ing dalam wajah Nabi alima mongko mesti ngerti sapa man ana usat dene wajah Nabi oleh ora ana sapa Nabi biwajhin lawan wajah kadzabin kang tukang goroh. Orang yang melihat Nabi pasti tahu kalau beliau tidak wajah pembohong. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lesa ora ana sapa Nabi bohong mazin kelan wong sing tukang ngritik. Nabi itu gak suka mencela orang lain. Wala ayabin dan ora wong sing tukang ngelek-ngelek. Nabi gak pernah ngritik orang lain, ngelek-ngelek orang lain. Beliau hidupnya santai, rileks. Idza surra nalikane ketok seneng sapa Nabi faka'an wajah. Wong koyo-koyo sak wajah Nabi qit'atu qamarin itu sepotong rembulan bulan purnama. Wa idza kallama nalikane ngendikani sapa Nabi annasa ing manusa faka'an namaya jinuna mongko koyo-koyo manen sapa manusa. Manen itu mendapat wajanal jannata ini apa? Dan mingkalami sang dewe Nabi manen ahla samarin ing manis-manise buah. Jadi kalau Nabi sekali ngendikan, orang yang dingendikani seakan-akan memanen buah paling manis. Karena apa? Semua ngendikannya menyenangkan. Kalau kowe didhawuhi Kanjeng Nabi, terus ngendikan sak ngendikan itu semuanya indah. Sehingga ketika kita mendengar dawuh Nabi seakan-akan kita makan buah-buahan paling manis. Saking. Nah, wong ngomong iku kan tambah pedes, tambah pedes. Ngomongnya nyolu, nyindir, ruwet, ruwet. Nah, so ketemu dulur pertama, lu eling aku to. Ribet. Ketemu kanca pertama, cek urip to. Aduh ribet. Nabi enggak seperti itu. Wa idza tabassama nalikane mengsem sapa Nabi tabassama mengko mengsem sapa Nabi an-nisihat bil humam kaya sepadane biji-biji sing indah sing iso wae ngoten niku makna murad mawon. Wa idza takallama nalikane dawuh sapa Nabi faka annama durru kaya-kaya sak temne mutiara iku yaskutu ceblok apa dur mindalikal kalam sing mongkon-mongkon dawuh Nabi. Karena giginya Nabi itu putih sekali, itu kalau ngendikan tuh gemerlapan putih seakan-akan ada mutiara yang jatuh.
Paham? Nah, kowe kan abadmu sing jatuh. Wis ribet-ribet. Wis ora kena dikiasno, nek wis ora kena dikiasno. Sampai kudu mulane bener ono sosial apa? Distancing. Ngono kan wajib nak. Iku ora usah dianjurno negara wis wajib ta iku. Bang itu rokokan terus ngomong. Waduh iku wis wajib iku wajib jaga apa? Iya, jaga jarak nah iku. Wa idza tahaddatsa lan nalikane ngendikan sapa nabi fakan al miska mengko kaya sak temne misik ya kruju miyas sapa misik min fihi saking lesane nabi santai iku lho ja aku karo aitu fa kamar tu bifika ni fika fen maknane ngendik apa tutup mulut itu min fihi saking mulute Kanjeng Nabi ya kan misalnya ja afu zaidin ra'aitu fa zaidin marartu bi fi zaidin berarti min fihi saking ngono maca fi huruf jar piye min fihi min saking fihi ing dalem bocah ora tau ngaji fi ning kene sangka kata famun sing mime ilang apa bocah ora paham malah min huruf jar fi huruf jar iki piye karepe musannaf yo karepmu dhewe piye malah tak kok musannaf wis goblok kowe kok musannaf elok-elokno ya ana sing takon ngono piye Gus min huruf jar fi huruf jar maksude piye lah maksud takon ku yo piye ya eling-eling ya dadi fi ning kene iku famun iku asma khamsa nak mime dibuang dadi karek ja'afuka ra'aitu faka marartu fi fika berarti ra'aitu fan nabi min fin nabi berarti min fi Muhammadin terus diganti domir min fihi sangka mulute kanjeng dong was kena menisi huruf jar sini waris no sini waris wa idza marra lan kali watan sapa nabi bitoriken ing dalem siji dalan urifa mengko den kinauri minti bisa ngene nabi apa ana usah temene kanjeng nabi kok maro teman-teman liwat sapa nabi sing dalam torik dene misale nabi kok bar liwat musala iki ya liwat musala iki masa nabi serono wong ngerti wae iki nabi bar liwat kene buktine wangi ya kok kowe tapi wali aneh paham kalau kowe ngono bantal iki bar digoni sapa wong kan ngerti wah kan ngono jadi wali aneh itu apa wali aneh. Wa idza jalasalan alkane binar sapa nabi fi majlis ing dalam siji tempat. Bak liya mongko ijak potibu wangine nabi ing dalam majlis. Ayaman gambira-pira dina wa inta ya pasanan contoh saiki nabi wis ora ono. Jadi nabi kok pernah pinarak di sini, itu di sini wangi beberapa hari meskipun majlis itu sudah ditinggalkan Kanjeng Nabi. Wis kok kowe cuma walian ya, Pak. Kowe ngono ya. Kebar turu ning bantal wah. Orang berikutnya pasti ampun apa? Karena itu masih baunya itu masih pulaunya juga masih. Cuma iki wali aneh, Pak. Nak kowe apa? Wali aneh. Nabi ku wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayaman wa in taghayyab. Nabi sekali duduk di satu tempat maka wanginya di situ masih beberapa hari. Meskipun sekarang Nabi sedang enggak di situ. Soal hari ini moto tiba gak nangis kebangetan. Saya kan paham. Paling enggak saat ini paham. Besok lali utusan liya soal pas iki paham. Wa isaitulan ten pedu Indonesia Nabi apa ahsanu tibin api-api wangian wa ilam yakun senajan ora ana sapa nabi kok tato ya teman-teman nganggo wangian sapa nabi. Nabi itu selalu wangi meskipun enggak pakai pewangi. Wa idza masana alkane lumaku sapa nabi ben ashabi antarane pira-pira sahabat nabi fakanahu. Mongko kaya-kaya satune nabi wa alqamar rembulan benan nuju mizur antarane lintang ingkang sepadang. Nabi kalau lewat itu seakan-akan jadi rembulan. Wa idza banana madhep sapa nabi lelan ing dalem wektu bunyi faka'an nasa. Mongko kaya-kaya satune manusa minuri sang nabi fi awani zuhur ing dalem wektu zuhur. Masyhur. Sayyidah Aisyah itu pernah jatuh sesuatu karena malam-malam enggak ada lampu, nyeluk. Ya Rasulullah sini. Iku kena goleki barang. Lah anak kowe sing teko tambah peteng kabeh wae. Jadi enak sampai segitunya saking padangnya wajahnya Nabi. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwata luwih apik bil khairi lan kaapian narifil mursalah timbang angin sing sepoi-sepoi. Angin sing sumilir jero coba. Keindahan bertemu Nabi itu seakan-akan kena angin sing sumilir, pokoknya nyaman indah. Wakana lan ana sapa nabi yarfuku wala sapa nabi bil yatim lan yatim mal armalati lan kelan janda. Nabi itu sangat sayang mbek yatim mbek janda. Kala dawuh sapa Ba'du wasifi sebagian wong sing nyifati nabi dawuh maro itu. Ora ningali sapa ingsun ning dilimatin saking rambutnya tenan limah. Ujung rambut wong Arab nak dereng apa limah. Sauda akan irang fi khullatin dalam pakaian hamro akan abang
Ya kadang-kadang Nabi juga pakai baju merah, kadang pakai baju untuk menunjukkan kalau itu tidak haram. Tentu seringnya putih, tapi ya pernah pakai apa? Merah, pernah pakai hitam, tapi pernah loh ya Pak? Pernah untuk menunjukkan jaiz, untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Tapi tentu aksarunya adalah pakai putih. Ahsana kang wis bagus min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wakilan tidak ono libadi manis sebagian ulama atau sebagian wong kan wajhul qamar. Berarti wajahnya Nabi itu mirip rembulan. Ada orang komentar begitu. Faqala muqaddau sabadum bal adwa'u minal qamar. Bahkan lebih cerah ketimbang rembulan. Jadi ada orang komentar, Nabi itu wajahnya kayak rembulan. Masih diluruskan bal adwa'u minal qamar. Aku kan enggak diomong nopo orang luruskan. Oh, ngono luwe elek ngono kan mewali anit to napa. Jadi ana wong komentar, ka'anna wajhul qamar, seakan-akan wajahnya Nabi itu rembulan. Itu cek dilurusno bal adwa'u minal qamar, lebih dari itu. Napa lebih dari itu. Nah, wong kowe malah iki elek, ora elek. Nek kowe kan ngono, iku ora elek banget. Ora bukan waliane to, nek wong kan waliane apa? Aku tahu dibodoni wong iku, dilurusno nek kowe ora mau tahu bolak-balik. Jadi orang kalau satu keliru kan pembenarannya malah ekstrim. Kan Nabi gak wong nyifati Nabi itu keliru, jangan seakan-akan bal adwa'u minal qamar, bahkan lebih terang ketimbang rembulan. Oh, paham ya. Jadi izalan aku nalikane orang alang-alangi nabi ana ing arena nabi apa alwamu mendung. Kata khasya teman-teman liputi ring nabi apa jalalu keagungan. Wantahalan jadi sempurna ilahi maring nabi apa kamalu kesempurnaan. Jadi sudahlah bicara nabi itu sudah semuanya jalal, semuanya agung, semuanya sempurna dan pada titik klimaknya. Wantara itu pada titik klimaknya. Kalau kesempurnaan nilainya 10 ya nabi sampai 10 itu. Kalau nilainya 100 ya sampai 100 itu. Jadi wantaha ilaihil kamal. Nah, gue kan gak nilainya itu 10, gue papat telu. Ana sing muni telu ora campur lurus tetah. Ayune sepiro? Papat. Oh, ora telu. Tidur terus apa? Tidur terus. Ya mestine kan apal Quran iku lanya, sing lali iku 3 ayat. Iki ora sing eling 4 ayat. Ya ya apa? Ini dicek masyhur, totoane Mbak Arwani Mbak Wahab totoan apik. Aku maca Quran guri sampai telu. Dia kan nganti sakniki kan tradisi pondok-pondok Quran itu kan sak salah loro kan. Sesuai diudakno sak Quran salah loro. Paham ya? Wah, ekstrim kan? Lewani. Namanya tak jajal loh. Salah separuh. Dulu itu totoane cerita-cerita dulu Mbak Arwani bawa gitu dari songko sak juz mau salah loro dinaikkan 5 juz sampai sak Quran mau salah loro. Ya salah ini gue syarat kemanusan apa? Ya gue syarat-syarat ben pantes. Nek ora salah blas kan koyo sawangane sempurna. Karena ndak niat salah pun pasti wong apal mesti spontan salah. Satu bawaan mirip napa? Misalnya juz 1 itu kan wakula bil wawi, paham ya? Nanti juz 8 fakula. Itu kan ada haitsu syi'tu marohodan, ada yang min haitsu syi'tu ma. Itu spontan kan mesti salah kan. Meskipun kita kayak apa berusahanya kan tetap potensi salah. Apa mesti salah anak gue? Apa meneh nek wis mene wa tawaso fi sabri waduh. Ngarepe wati ini gurine kok walah wati itu masih itu guri-guri kok wa tawaso fi wati. Lah kene sing dadi makmum kan bingung tak uni-unimu. Semoga-moga pangeran maklume dongane semoga-moga pangeran maklume. Juga le baca Yasin suwayai fa idahum jamul ladina muhdharun fa idahum qamis. Jare sing go guri wah balik tadi. Mangane kapan bolak balik kan. Suwayai fa idahum jamul ladina muhdharun fa idahum ya kare balik ya khasratan alal ibad. Ribet. Napa? Ribet. Ida rodana likane fayak jizulisadul balighi qala ba'du wasifin sebagian nifatin nabi sangka kata ba'du wasifin ana ba'du wasifin karena mudhof nonnya dibuang wis wasifihi mudhof pada dhamir maro eturan ngaling sen kobra istri nabi wala ba'du misas pada nabi fayak jizu mongko apa sapa lisadul balighi lisane wong sing nemen-nemen sing ahli balaghah pun enggak akan mampu nyifati kanjeng apalagi sing gak ahli balaghah ida rodana likane ngarepno sapa al-baligh ayusia yang menghitung sepuh bali fatlahu yang kelebihan Nabi. Orang yang ahli balaghah pun tidak akan mampu menghitung kelebihannya kanjeng Nabi saking banyaknya, saking sempurnanya.
Fa subhanaman mongko kelawan suci zat khassa kang tertemtokno sapa man hu ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mahalli kelan derajat al asna kang luhur kang banget luhure wa asra lan ngisrana sapa Allah di lan Nabi ila qabi kausaini maring jarak musak jengkal wong kuno maknane asline kausaini iku dua busur ini panah itu kan gini kan ini ada busur nah ini orang Arab kalau bilang terlalu dekat tuh kayak dekatnya ini dan ini no? Ya ini kan ini panah kan. Panah ini kan ada apa? Ada senarnya ya. Nah sini sama sini wong Arab darani kausen. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud bukan kausennya, sangat dekat. Kami tadi rasa di mana nih pokoknya Allah mengisrakan Nabi sampai posisi dengan Allah itu sangat dekat. Wong Arab namanya apa? Ila qafi kausen. Fakana qafa kausaini au adna. Nah istilah Quran apa? Fakana qaba kausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a aw adna atau lebih dekat ya aw adna atau lebih dekat dari kata danion berhubung nakis asal tafsirnya adna azka ahda ya wa ayatan wa tasawwa wa ing kanjeng Nabi bil mukjizat lan pira-pira mukjizat alat kang latus kang ora sedene itu ngopo mukjizat wa wafahu ono sing wa wafahu lho apale wa wafahu apa ya? Aku keliru kan sing wafa ganti wa aufa ya. Sing apalan kula wa aufa kula mergo apal. Nah kowe apal dadi enak malah. Roe wa wafa ya melok wafa. Aufa ya ora roh wa wafa ya ora roh aman napa? Aman. Jebjane wong kuwe wafa ya ora iskal aufa ya ora iskal. Iskal iku kudu roh ya ora roh kan iskal. Barokah wong ora roh iku barokah. Penak napa? Penak. Wa aufahu song kata aufa yufi ifaan kados au ada yu itu iadan wa aufa lan nyempurnakno sapa Allah ing kanjeng Nabi tapi misalnya naskah wa wafa itu dipaksa wajane faala tapi teng masuk akal aufa napa aufa tapi iso dipaksa wa wafa lan nepati sapa Allah tapi sing gampang wa aufa napa aufa wa falan nepati sapa wa ing nabi min khisalil kamali saking sifat kesempurnaan dimaklan perkara ya jilu kang agung apa istaksa yen to den itu apa ma nabi itu diberi sifat kesempurnaan yang terlalu agung untuk dihitung maksudnya ora iso dihitung kaya istilah Habib Ali Al-Habsyi jalla ayah surahul ad terlalu besar untuk dihitung maknane ora iso dihitung paham ya wa atalan paring sapa Allah ing kanjeng Nabi khamsan ing 5 lam yu'tihinna kang ora paring sapa Allah hinna ing khamsan ahad dan yang suci qabla sedurunge Nabi. Nabi diberi banyak sifat termasuk 5 hal yang Nabi sebelumnya tidak dikasih 5 hal itu termasuk hadiah spesialnya apa? Akhiru suratil Baqarah. Akhir surat. Kenapa kok gitu? Karena umatnya Nabi sebelum salah. Iku wis gawe emosi mbek pangeran. Ya Allah, setiap saat saya salah jangan langsung kasih sanksi loh. Ini harus ada kesepakatan. Kan enak. Manusia itu kan potensi salah. Apa mesti salah kowe kowe? Mesti salah. Lah iku wis kontrak mbek pangeran la tu akhidna innasina. Jadi ora koyo kowe mondok kok bang kiai ini, Pak Yai. Kula manusia biasa loh. Kapan-kapan nak salah boyong. Oke, deal. Lah itu umat Nabi itu hubungan mbek pangeran ngono. Ya Allah, saya ini potensi salah. Suatu saat saya salah, jangan langsung adab loh. Lalu enaknya Allah muni yo. Makanya sangat spesial akhir apa? Baqarah. Mulane BGG digo tahlil maksudnya iku ben apal itu surat spesial. Akhir apa? Baqarah. Sehingga alhamdulillah sing tahlil ora paham, sing kritik ya ora paham. Sajane itu luar biasa. Mulane digo apalan iku ben ngerti. Lho coba wak luar biasa piye. Kita ini potensi salah, bahkan pasti salah. Terus kita ini kan ya kok mau lah. Terus gue perjanjian dengan pangeran Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ya Allah jangan langsung azab kami kalau kami setiap saat lupa atau salah. Jadi ibarat kamu dagangan sama seseorang saking akrabnya terus bilang nak ono keselipe 2.000 atau keselipan 1 gram 2 gram minta dihalalkan. Terus dibilangkan iya kan terus enak urip itu gak terlalu formal apa? Gak terlalu formal. Nah, hanya umatnya Nabi yang diberi hak demikian sama Allah. Sebelum salah, terus gawe emosi. Kalau setiap salah, jangan langsung main adab. Paham ya? Kalau gue nak rabi, pertama rabi, yaudah kapan-kapan nak kurang, ojo langsung aku usir. Wah, suatu saat kurang tenan, wah itu kan ya aman, sesuai perjanjian. Ya tapi nak keseringan udah diusir, ribet. Kan banyak kan orang, ya seperti itu kan luar biasa ya. Apa Rabbana
La tu'akhidna in nasina. Jadi termasuk 5 hal yang spesial dari umatnya Nabi apa? Saya diberi hadiah akhiru suratil Baqarah, akhir surat Baqarah. Itu perjanjian bahwa setiap saat umat ini salah tidak akan langsung diadab kayak umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi. Kaum Lot salah langsung likuifaksi, ini salah langsung kena soihah, ini salah langsung kenapa. Tapi umatnya Nabi masih banyak diberi jeda, diberi jeda. Bahkan luar biasa. Mereka kontraknya la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Masih repot wong utang. Ana iso nyaur sepuro. Jebule ra iso nyaur tenan wae. Ditake ya angel kontrak wis. Nara iso sepuro. Tapi itu luar biasa memang apanya perjanjiannya Allah dengan umatnya Kanjeng Nabi dan ngendikan Kanjeng Nabi dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Allah dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Itu kan ada 3 kalau enggak salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu harus wakaf. Karena Allah sempat jawab na'am. Apa? Terus Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kami kasih beban sebagaimana engkau memberi beban sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau bajunya najis itu harus digunting. Nak baju andalan entek baju. Kalau kita sekarang hanya dicuci. Nah itu terus Allah dia bilang na'am. Terus terakhir Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus Allah juga bilang na'am. Ya kalau wa'fu anna itu sudah normal. Nabi-nabi sebelumnya juga wa'fu anna wa fur'ana warhamna itu. Tapi yang utama yang 3 ini. Paham ya? Dan itu semuanya dijawab oleh Allah. Na'am. Luar biasa. Ya, supaya umat itu eling, kiai-kiai dimodifikasi jadi tahlil. Hele sang tahlil alhamdulillah ora paham, sing kritik yo ora paham. Ya wis dunya zaman akhir. Nah wis sing paham ora usah mlete, paham lagi saiki mlete. Semua ilmu anyarane kok kok mlete. Pantes mlete ra aku sing roe wis suwi. No, biasa wae, wan apa ngaji biasa wae. Terus ngemis, rokokan, biasa wae. Biasa wae, no? Tapi ilmu lan sangka mandi apa ata ikut macan af'ala napa af'ala makanya wa ata lan paring sapa Allah kanjeng Nabi jawami al kalimi ing kalim paling komplit salam yutrik mongko ora bakal nyusul sapa ahadun siji fatlau ing kelebihane Nabi kalau ngendikan itu jamiul kalim maka tidak akan seseorang yang bisa menyusul kehebatannya kanjeng karena kalau Nabi ngendikan itu jamiul kalim ngendikan itu simple singkat tapi padat makna ini dinamakan jamiul kalim itu detail kayak ngendikan istaqim. Ya Rasulullah saya ini harus bagaimana dalam Islam istaqim. Kamu harus konsisten. Wah konsisten itu kata yang jamak apa? Jamak. Wa kana lan ana kula kedhi nabi fi kulli maqam ing saben-saben maqam indahu maqal. Maqam apa saja yang terbaik Nabi pasti ada di situ. Wali kulli kamalin minhu kamal dan kesempurnaan apapun Nabi pasti ada di situ. Misalnya sempurna secara keilmuan Nabi juga sempurna secara keilmuan. Sempurna secara ibadah Nabi juga sempurna secara ibadah, secara fisik apalagi. Apa saja sempurna. La yaqulu fi su'ali wala jawab. Ana sing la yaqulu la yaqulu wala jawab. Hak kabeh. Ha ya bener. Layak puluh ora tau mutar-mutar sapa nabi visualin wala jawab. Maksudnya ceplos. Kalau ada pertanyaan atau jawab itu nyaman. Wala ya julu lan ora ya julu iku ora jawalan iku ora kuyar-kuyur. Maksudnya wala julu lan ora pernah kaucap apa lisanuhu illa fi sawab. Lisannya nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali benar. Nah, kalau kita enggak ingin benar saja kadang sabkul lisan menjadi salah. Dan itu normal, enggak perlu kamu sesali. Kudrawi manusia mesti salah. Jadi kita saja kalau ingin benar saja sering salah. Bisa karena sabkul lisan, bisa karena kebodohan, bisa karena emosi. Tapi yang jelas ingin benar saja kita potensi salah. Ayo ngaji makhraj itu mesti wong salah. Ora salah kuwi. Mendumahmu. Mu. Yo nak muni Muhammad tetep mu. Akhirnya mendumahmu. Ya kan lucu kan wong-wong Jawa itu lucu. Ya tak bedheki wong Jawa sak Indonesia lucu kabeh. Minal muflihin, cek bener mem domahmu minal muflihin, ya kan? Minal mu'minin, cek bener minal mu'minin. Tapi pas Muhammad yang terkenal malah Muhammad, jadi mem domahmu, mem domahmu. Mem kum malaikat maklumi, no? Nah, tapi kena ngaji nih bodoh-bodoh Quran sing fanatik kan Muhammad orang mau tapi, ya bodoh lelel wong nasibe yang ngono. Wala takunu cek diwaca wala lam fathah la tapi pas la ilaha illallah bingung kan malaikat iki ono lam fathah la iki repot kan
Tapi piye wis ngono, wis ora niat salah wis salah. Kawan Jawa, kawan macam-macam. Ya nek mati wae no, nek mati. Wong kira nabi wae, salah ra Allah no, salah ra Allah. Jadi wis mulane nak baca Quran iku kudu Muhammadur Rasulullah ya mem dhammah ora mem dhammah tapi nak ngomong-ngomongan mbek wong wis biasa semume wong tapi nak pas maca Quran yo usahakan apa mergo mem dhammah pas la ilaha illallah ya la ilaha ojo gak ndak kok ngene iki aduh angel mulane aku mulang kowe wis ora gak perintah Kanjeng Nabi males yakin. Berhubung titipi umatnya Kanjeng di tompo ya jelas titipane Kanjeng Nabi rawong bulet disafati mosok terima kon mulang ra gelem bang ya Kanjeng Nabi umatnya sing bulet di safati mosok aku lho terima kon mulang mo belah sauni bukan wa masalan ora iso den ucapno kok ayu qala fiman wasafaul Quran. Mane hampir saja enggak bisa dikatakan apa orang yang disifati Quran. Maksudnya untuk mensifati nabi itu normalnya serah keucap. Saking detailnya sifatnya nabi dan semua kata-kata tidak mewakili kesempurnaan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa wa ma'asa ayu qala fiman wasafaul Quran. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu wong seindah itu Nabi, bahkan Quran yang kalimu ngendikane pangeran saja ngakui keindahannya. Terus kita bisa apa? Wong Jawa kita bisa apa? Jadi maksudnya hampir saja kita tidak bisa mensifati Nabi lagi karena kesempurnaannya itu diakui oleh Quran. Kita bisa apa? Napa? Ya kaya kowe nyifati wong, lho nek ayune biasa iki iso nerangno. Tapi nek banget kan iso. Wis pokoke ora ono kembaran. Kan kan diterangno. Nah, tapi nek ora elek sik gampang terangno niku sik gampang. Kok pinter, saya iso diterang, iso maca Aqidatul Awam. Lah nek pinter banget, pokoke pinter pol. Pol piye wis pol ora kena diterangno. Terus dunyane ora kena diitung, wis sugih tenan.